untuk presentasinya normal, berarti kepalanya di bawah bayi. Di mana bayinya? Di sini kepala. Presentasi kepala, berarti kepalanya di bawah. Jadi kalau misalnya kalian level 1 itu bagian atas dari janin, berarti harapannya ngeraba apa? Kaki. Bokong ya. Nah, bokong. Jadi teraba bagian bulat, besar, lunak. Nah, berarti bokong. Berarti itu bokong. Terus selain untuk mengetahui bagian atas dari janin, fundus uteri itu juga bisa untuk mengukur TFU, tinggi fundus uteri, pakai meteran jahitan itu, ya kayak buat jahit baju itu meteran dari tumbuh fundus uteri sampai ke symphysis of pubis. Berarti ini tinggi fundus uteri. Di situ kan ada checklist di kotak-kotak tinggi fundus usia kehamilan sesuai dengan tinggi fundus uteri, berapa usia kehamilan, berapa senti usia kehamilan berapa, itu untuk memperkirakan usia kehamilan. Nanti dibandingkan sama yang kalian tanya HPMT usia kehamilan kan bisa dilihat sesuai apa enggak itu sama pemeriksaan fisiknya. Kalau misalnya nggak sesuai, apakah salah di mensnya ataukah bayinya terlalu besar kayak gitu, bisa aja sebenarnya usia kehamilan baru tapi bayinya besar pada ibu DM misalnya, dia makrosomia gitu ya. Terus selain itu juga bisa menilai apa di fundus, menilai kontraksi ya Dek. Jadi kontraksi itu nanti kalau misalnya kan kita hari ini belajar persalinan normal juga kan, persalinan normal itu kan terjadi kalau sudah ada kontraksi. Nah kontraksi yang adipot itu dia baliknya di bagian fundus, karena kontraksi itu dia fundal dominan, dia pacemakernya dari fundus. Nah jadi kalau dia kontraksinya berapa kali, kalian kalau misalnya pegang samping salah ya, jadi misalnya di bagian fundus pakai lepot 1. Bisa adekuat itu kalian itu selama 10 menit, nanti dalam 10 menit itu ada berapa kali kontraksi ya, setiap kali kontraksi berapa detik gitu. Jadi kalau orang lahirin itu kontraksi relaksasi gitu ya, tapi nggak semua pasien lain itu ada kontraksinya deh. Pasien yang kontraksi itu kalau misalnya udah persalinan, kalau misalnya nggak persalinan ya misalnya masih 8 bulan kayak gitu kan normalnya kan belum infartu, ya itu belum bisa dihitung HIS-nya. Tapi ini aku ajarin sekalian nanti pemeriksaan persalinan itu pada saat memegang fundus itu untuk menghitung kontraksi ya. Terus setiap kali kontraksi berapa detik. HIS adekuat itu dalam 10 menit sekitar 4-5 kali, kurang lebih 35-45 detik. Ya, pakai. Biasanya sih kita stopwatchin nggak apa-apa, kalau kalian belum bisa memperkirakan di stopwatch aja. Oh, berapa detik. Di kencang itu kayak kontraksi itu kayak orang kram. Gitu. Bener-bener kencang gitu. Relaksasi relax. Kencang lagi, biasanya punya kesakitan. Jelas ya. Terus depannya di siapa namanya? Siapa? Mulia. Lepot 2. Coba untuk mengukur apa? Lepot 2. Iya, Batas lateral. Coba kamu praktekin deh. Gimana? Sini. Kamu praktekin gimana? Dari kanan pasien. Oke. Harapannya keraba apa deh? Kita ngomongin yang normal ya, persentase kepala. Harapannya keraba. Kamu keraba apa? Yang atas kan bokong. Kalau samping keraba apa? Punggung. Punggung. Jadi keraba bagian keras, memanjang. Terus satu lagi teraba bagian kecil janin, karena apa? Ekstremitas kan. Jadi gini, umpamanya bayinya kepalanya di sini, bokongnya di sini, punggungnya umpamanya di kanan. Berarti tangan kiriku ini kan punggung ini ya. Tangan kiriku akan meraba bagian datar keras ya, keras memanjang. Terus yang bagian sini bagian kecil janin. Nah, selain untuk mengetahui saya puka atau puki ya, kalau ini namanya puka. Jadi kanan kiri itu sesuai dengan anatomi ibunya ya. Kalau di sini puka punggung kanan, berarti di kanannya perutnya ibu gitu maksudnya puka. Terus dia juga bisa untuk level 2 ini untuk menentukan tempat kalian untuk mengecek DJJ, detak jantung janin. Kan kalau misalnya punggung di kanan, jantungnya di sini dong, nggak di sini kan. Nah jadi sini pakai alat Lennox itu. Mana tadi alatnya ini? Lupa aja ini banyak. Di punggung kanan, gitu ya, atau pakai Doppler. Terus apa
caranya di situ ada ya, ditempelin, didengarkan puntung detak jantung bayinya setiap 5 detik, nanti dijumlah terus dikali 4. Di situ ada ya, nanti dibaca sendiri ya. Terus udah level 3 apa? Level 3 dibaca. Kok buru-buru, kok langsung kepala? Gimana kan? Untuk mengetahui bagian bawah janin, kamu bilang kepala kalau ngeraba apa? Ngeraba gimana? Bulat keras melenting ya. Karena bulat lunak itu bokong, kalau bulat keras melenting itu ke kepala. Oke, terus level 4 Berapa jauh kepala janin itu memasuki PAP? Oke, PAP itu apa dek? Pintu atas panggul. Iya, pintu atas panggul itu apa? Yang mana? Yang mana? Yang ini ya. Jadi ini namanya apa? Panggul itu ini. Panggul itu ini. Jadi kalau orang melahirkan itu memang ada pintu atas panggul. Ini ada pintu tengah, ada inlet atau pintu atas panggul, pintu tengah dan outlet. Outlet itu ya udah keluar dari introitus vagina. Nah, pintu atas panggul ini di sini ada namanya promontorium ya. Nah, aku terangin bidang Hodge kan. Udah pernah dengar bidang Hodge? Bidang Hodge itu bidang hayal. Jadi itu dia bidang hayal untuk menentukan kepala bayi itu udah turun sampai seberapa jauh sih gitu kan. Bayi kan awalnya begini, lama-lama turun-turun akhirnya lahir. Nah, tapi kan sebelum itu kan dia harus melewati panggul. Nah, kalau Hodge 1 itu adalah bidang yang sejajar dengan tepi atas promontorium. Ini Hodge 1. Kalau Hodge 2 dia tepi bawah promontorium. Hodge 3 ini apa namanya? Ini apa? Ini apa ini, tulang apa? Saya di sini. Ini spina. Ya, spina ischiadica. Sejajar spina ischiadica dia adalah Hodge 3. Kalau udah keluar terus itu Hodge 3 plus itu Hodge 4 ya. Jadi pada saat level 4, kalau level 4 kita di kanan ibu, di kanan pasien, tapi melihatnya ke arah jalan lahir ya dek, untuk mengetahui apakah sudah masuk pintu panggul atau belum. Kalau misalnya masih di atas atau floating kan kepala ya, berarti kan kita posisi tangannya gini ya, atau di vergen. Tapi kalau dia udah masuk panggul, kayak udah masuk misalnya udah 37 minggu gitu ya, nah tangannya udah gini dong, ini udah masuk, tangannya udah ke sini, udah masuk ya, tuh dia di vergen apa konvergen gini. Jadi kalau misalnya masih gini, dia masih begini, kalau udah masuk dia mengerucut ke bawah. Itu level 4 ya. Terus habis gitu setelah pemeriksaan abdomen, selanjutnya pemeriksaan apa? Auskultasi. Auskultasi apa dek? DJJ kan udah di level 2 tadi. Iya kan? Berarti di level 2 itu sudah sekalian auskultasi? Auskultasi. Jadi kan jadi sebenarnya mau urut dulu juga bisa, tapi kan sekalian, jadi biar nggak kelewatan. Iya kan? Terus VT itu, vaginatusnya itu dilakukan apakah setiap ANJ itu selalu di vaginatusnya? Nah, vaginatusnya kalau pasiennya sudah apa? Lah ini ibunya masih jalan ke tempat bro ANC loh. Kalau pasiennya tewas, dokternya nggak tewas. Nah, kalau udah anterem dong. Kalau misalnya udah di atas 37 minggu, kalian periksa deh, boleh kalian cek deh untuk tahu udah gimana atau enggak. Atau misalnya pasien datang dalam kondisi infartu, anamnesisnya apa? Keluhannya. Kalau ANC biasa kan pasiennya masih tenang dong, masih mau periksa biasa gitu. Nah kalau infartu keluhannya kontraksi, terus ketuk
ketuban nggak selalu apa tadi aku bilang yang kalau dari jalan lahir lendir darah, kalau dari jalan lahir dia sudah infarto. Jadi pasien ini kalau di VT kalau udah aterem atau dalam kondisi infarto, apakah infarto harus aterem? Enggak. Kadang-kadang kalau misalnya apa namanya, mungkin pasiennya kecelakaan atau gimana dan jatuh atau habis berhubungan misalnya, dia kencang-kencang udah ada dari jalan lahir, boleh kalian PT meskipun belum aterem untuk mengetahui apakah sudah ada hubungan atau belum. Tapi VT itu juga ada kontraindikasinya. Apa kontraindikasinya? Kalau ya plasenta previa. Jadi pasien untuk jalan lahir itu nggak boleh di VT. Makanya itu sebenarnya perlu USG ya dek. Jadi kan ANC itu ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Trimester 1 minimal berapa, trimester 2 berapa, trimester 3 berapa kali, totalnya berapa? Trimester 1 berapa? Masa 2 USG. Ya, nanti dibaca.